الفاتحة إلى شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Al-Fatihah bina usul-usul mahmud haram ijabati kulisun. Mugi-mugi istajabah oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umurnya, rezekinya lancar barokah, usahanya maju, bisnis dan dagangannya semakin berkembang, karirnya semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu cicit soleh-soleh sedaya yang punya hutang punya tanggungan mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa sahih wa yassir ma ta'assara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa tetap melanjutkan kajian hadis ahkam, hadis-hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, al-muta'alliq bi ahkamil ibadah yang berhubungan amal ibadah wal muamalah dan muamalah. Pagi hari ini kita sampai pada hadis Sahih Muslim nomor 597 dari sahabat Abu Hurairah. Jenengan tepang Abu Hurairah kenal? Oh, pernah dengar ya? Abu Hurairah itu nama aslinya Abdullah bin Sokhar. Abdullah bin Sokhar. Dia masuk Islamnya menjelang wafat Rasulullah, 3 tahun sebelum wafat. Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah untuk memantapkan akidah selama 13 tahun. Berdakwah di Madinah untuk memantapkan syariat amal ibadah itu 10 tahun. 3 tahun sebelum wafat Rasulullah ada seorang pemuda lah, ya dewasa, namanya Abdullah bin Sokhar. Rumahnya agak jauh dari Madinah. Masuk Islam, namanya Abdullah bin Sokhar, karena merasa dirinya tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam. Dia memastikan dirinya selalu bersama Rasulullah karena rumahnya jauh, ingin selalu menghadiri majelisnya Nabi, ingin selalu menyaksikan dawuhnya Rasulullah, sikap dan perilakunya. Akhirnya apa? Abdullah bin Sokhar memutuskan untuk tinggal di masjid. Jadi orang yang tinggal di masjid itu mulai dulu sudah ada, tapi tujuannya ingin taqarrub, ingin ibadah, ingin memperdalam ilmu yang saat ini disebut dengan pondok pesantren. Jadi santri pertama itu Abu Hurairah, Abdullah bin Sokhar. Aktif kegiatan Rasulullah ngaji. Satu saat, karena Abu Hurairah itu kan di masjid Pak, terkadang di masjid itu anggaplah di pondok, terkadang orang itu saat senggang ada aja yang dilakukan Pak, kreatif Pak. Salah satunya Abu Hurairah itu pelihara kucing dan senang sama kucing. Saking senangnya Pak, kucingnya dimasukkan ke sini, sakunya ini Pak, makanya sakunya orang Arab itu besar-besar Pak. Itu dilepono kucing iso Pak, berkat iso. Nah, ketika ikut majelis taklimnya Rasulullah, kucing yang dibawa Abdullah bin Sokhar ini bunyi Pak. Bunyinya kucingnya nopo? Wow, Rasulullah, gak bahaya tak? Apa itu? Kucing Rasulullah. Oh no, dibuka. Ternyata yang dibawa itu kucing kecil.
Kucing besar bahasa Arabnya hirratun atau bisa disebut kitton, bisa hirratun. Kalau kecil hurairatun. Kenapa kamu bau kucing? Ini Abdullah bin Sakhr menjawab, ini uhibbuha, aku mencintai kucing. Rasulullah tersenyum, nggak marah pak. Oh, berarti kamu bapak kucing. Nah, sejak saat itulah Abdullah bin Sakhr lebih familiar, lebih dikenal dengan sebutan bapak kucing, bahasa Arabnya Abu Hurairah. Kalau jenengan seneng manuk bahasa Arabnya Toir, beri jenengan Abu Toir. Kalau jenengan senang apa? Hah? Apa? Iwa ikan itu bahasa Arab samak, Abu Samak. Senang HP, Abu HP, Abul Jawal. Jawal itu HP pak. Laptop Hasub, Abul Hasub. Janda Abu Cahuyo. Wong lanang gue ngomong janda mesti bawaannya kata senyum, senyum ya apa? Antara mau dan takut lah ya. Itu bainar roja wal khauf kalau dalam ilmu tasawuf itu antara harapan dan rasa takut. Itu jamaah Baitul Mukminin. Mereka ingat nggih? Kalau sing jawab. Pun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah itu mondok Pak, dekat dengan Rasulullah walaupun hidupnya nututi 3 tahun. Tetapi dia banyak hafal hadis. Matur suwun, barakallah. Tak tunggu nasihat. Terus salam, pun salaman tereng. Barakallah. Dia paling banyak hadis Pak, paling banyak hafal hadis. Panjenengan lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Ad-Darimi, Daruqutni, itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah memang fokus belajar. Kalau Abu Bakar ikut taklim, tapi Abu Bakar sibuk di mana? Dagang. Omar ikut taklim Pak, tapi tidak sehebat Abu Hurairah. Tidak selalu nempel dengan Rasulullah. Umar itu sibuk di mana Pak? Tani. Umar itu petani Pak. Sampai satu saat Umar bin Khattab itu salah satu kebunnya diinfakkan atau dihibahkan pada umat Islam gara-gara ketinggalan sholat zuhur. Jadi Umar bin Khattab itu waktu ngeramut kebun posisi mendung. Dulu kan nggak ada jam, nggak ada HP. Kalau dulu HP mungkin telepon Rasulullah. Nggak ada jam, nggak ada HP, jadi patokan waktu itu adalah matahari. Lah mendung kan nggak iso. Akhirnya apa? Umar bin Khattab kok nggak aden-aden. Akhirnya apa? Umar bin Khattab tuh merasa turun. Perasaannya nggak enak, akhirnya pulang menuju Masjid Nabawi wis buyar. Marah Umar, marah pada dirinya sendiri. Ya Allah, gara-gara kebun saya ketinggalan sholat duhur berjamaah. Kalau gitu kebun saya yang barusan yang saya garap saya kasihkan orang. Nggak pakai kebunan. Itu Umar bin Khattab. Bisa niru nggak Pak? Dengan nyuci mobil kok nggak ada, curiga Pak, ke masjid wis buyar. Ya Allah, gara-gara mobilku tak keno Pak Ustad. Ustadz Sopo terserah jenengan. Buatan nggak harus begitu Pak. Artinya apa? Semangatnya Abu Bakar walaupun dia seorang petani pekerja keras. Utsman bin Affan pedagang. Ali bin Abi Thalib kuli Pak. Apa pekerja apa? Sembraut apa? Serabutan. Jadi kuli nimbo air, kuli panggul, macam-macam.
Jadi mulai dulu itu sudah ada itu dan diperbolehkan halal dengan catatan ibadai ojo sampai keteteran. Makanya yang kerja-kerja di kantor diusahakan di kantor itu ada musola walaupun cilik-cilik. Ojo niru musola pesawat kecilian Pak, musola koyo pesawat Pak, 1 meter 2 meter ya. Kalau di kantor paling tidak 3 meter sudah gitu, cukup 3 meter 4 meter biar bisa sholat berjamaah, syukur-syukur bisa ngajak-ngajak teman. Jenengan tidak harus maksa teman ketika di kantor, jenengan harus ngomong, Mas aku tak sholat sih, ikut dakwah Pak, ayo sholat. Nggak harus gitu, ibadah itu atas sukarela masing-masing. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan Pak. Yang penting jenengan amar ma'ruf nahi mungkar itu yang ngomong, aku tak sholat sih, aku tak sholat sih itu sudah terekam Pak. Besok jenengan nggak usah ngomong, mesti temannya yang ngomong, kata sholat tak? Iya. Nah, suwe-suwe iya aku milo. Ngono. Lek wis milo iso sholat berjamaah. Ini jelas Pak ya. Alhamdulillah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbaha utawi sapane wong maca tasbih subhanallah dubura kulli sholati ing dalem sause masing-masing sholat. Ini dubur dalam bahasa sholat itu berarti seusai sholat. Ini hadis sahih dan beberapa hadis yang lain, puluhan hadis yang lain yang sama-sama sahih membantah pernyataan ustadz-ustadz di YouTube yang mengatakan bahwa seusai sholat tidak ada doa. Banyak itu salah. Ustadz-ustadz di YouTube banyak mengatakan bahwa yang benar itu doa itu di akhir sholat, waktu tahiyat atau waktu sujud. Sujud niku sudah ada doanya, bacaannya. Tahiyat sudah ada bacaannya. Doa seusai sholat ada doanya. Itu bahasanya dubur. Dubur itu setelah salam, seusai sholat. Siapa orang yang mau membaca subhanallah yang jelas Pak, walaupun bantar tetap jelas. Bantar itu yang cepat maksudnya. Subhanallah. Salatan wa salatina kalonten 33. Wa hamdallah salatan wa salatina dan maca tahmid alhamdulillah. Salatan wa salatina 33. Wa kabbarallah dan maca takbir Allahu akbar. Salatan wa salatina 33. Wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat lain khusus takbir arba'un wa salatuna 34. Kalau versi pertama 33. Jadi di total tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, total 9. Dalam riwayat lain Allahu akbar 34, jadi total 100. Fatilka tis'un wa tis'una, total 99. Wa qala lan dawu sapa rawi tamamal mi'ati. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamamal mi'ati, kalawan nyempurnaaken 100 jadi 99 jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh itu Pak, ada lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, ada 2 hadisnya. Maka dalam hadis ini disebutkan orang yang istiqomah setiap selesai sholat fardu khususnya
baca tadi seperti tadi itu ya. Subhanallah ping 33, Allahu Akbar, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Ufirat khotayahu, semua dosanya orang yang baca itu dimaafkan oleh Allah. Kabeh dosane. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun seperti buih di lautan. Saking banyaknya buih itu gak bisa dihitung, Pak. Berapa jumlahnya buih? Apa buih itu? Untuk itu apa? Busa. Berapa jumlahnya? Lek kayu gelondongan bisa dihitung. Tapi lek buih ya iso, Pak. Saking banyaknya. Berarti saking besarnya fadilahnya orang wiridan tasbih takbir tahmid takbir itu sampai semua dosanya kula panjenengan saya itu istiqomah dimaafkan oleh Allah. Makanya jangan walaupun sibuk-sibuk di kantor, bisa sibuk harus segera pergi sambil jalan gitu, pakai tangan nggak apa-apa, pakai tasbih nggak apa-apa. Ada yang pakai tasbih yang gini kayak apa? Kayak apa itu? Kayak cincin ya. Cuma kalau itu kula kurang serp. Itu menunjukkan koyok kelihatan orang, takut hatinya kurang ikhlas. Tapi kalau gini kan nggak kelihatan. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya coba banter-banter, khawatir dilirik sama konco kantornya. Oh, kok wah takut ngono, Pak, takut ngono. Jalan dari musola atau dari masjid, susu Pak terburu-buru. Allah, Pak. Ojo sampai nol, ojo sampai putus istiqomah. Biar apa? Dosa jenengan disepuro. Kan kita itu selalu dosa. Iya, turun jenengan. Dosa apa ini? Lagi turun umur piro sampai? 12. Oh, turun. Kata itu dosa. Kata itu dosa sampai umur 15. Lah iki arek tuwek iki. Lah iku arek cilik, lek arek tuwek kabeh termasuk iki. Apa termasuk sing mburine satir belakangnya bapak-bapak iku sing gak ketok iku tambah akeh kok. Karena bak dosae bolan baleni istiqomah maca wiridan. Kan hafal kabeh Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Insyaallah. Ini versi hadis pertama. Kalau versi hadis kedua, Pak, dalam hadis yang sama riwayat Imam Muslim, tapi nggak di sini, di bab lain nanti ketemu. Ahlud Duthur. Dulu di masa Rasulullah itu orang-orang yang kaya itu kan ikut perang, ikut nyumbang, ikut sembarang karena kaya, dengan uang bisa semua dilakukan. Lek gak duwe, Pak. Kate haji gak iso, umroh gak iso, sedekah gak iso, ikut perang butuh peralatan, terkadang karena saking miskinnya gak punya pedang, gak punya apa itu kuda, terkadang gak bisa ikut perang, nelongso. Jadi orang-orang miskin di masa Rasulullah itu, Pak, unjuk rasa. Rasulullah, ini bahasa bebasnya, Pak, unjuk rasa, demonstrasi. Wah, enak dadi wong miskin, enak dadi wong sugih. Nabi tanya, apa? Lek wong sugih pengen sedekah, iso. Ingin haji, iso. Ingin perang, iso. Lek miskin, nggak iso. Nah, muncul hadis seperti itu. Orang yang mau baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 seusai sholat seperti tadi itu dalam hadis lainnya, maka pahalanya seperti orang yang haji tiap tahun, hajinya mabrur. Seperti umroh tiap saat, mungkin tiap hari, mungkin tiap jam nggak cukup umroh. Umroh itu sak jam nggak cukup, paling tidak 5 jam nih, 5 jam nih, ini cukup umroh 5 jam. Maksudnya sudah di sana, bukan dari sini. Kalau dari sini 2 hari, Pak. Dari sana kan perjalanan paling tidak 20 menit. Kalau ambil mikot kan 20 menit, terus balik. Tawaf itu paling tidak butuh 2 jam ya,
2 jam. Sejam cukup tak? Cukup. Hah? Anu yang ngoyok ya 2 jam paling. Sa'i 2 jam melaku. Piro sak jaman macam-macamnya. Berarti sekitar 5 jam nih. 5 jaman. Ayo, berarti sehari itu paling tidak 2 sampai 3 kali. Kalau 4 kali mungkin rubuh, mungkin nggak kuat. Jadi umroh seperti orang yang umroh makbulah. Kalau umroh makbulah, Pak. Kalau haji mabrur. Jadi terkadang pembimbing mutawil itu nggak paham. Mugi-mugi tadi umroh mabrur. Kalau mau umroh mabrur itu, umroh itu makbulah. Kalau haji mabrur, tak tunggu iso haji apa? Pun haji apa gitu? Sudah haji semua? Belum? Tak tunggu Pak haji apa? Nyicil Pak. Maksudnya nyicil tuh koploke putih, koplok putih. Terus apa nyicil koploke itu? Niat, yang penting niat dulu. Jadi gak usah mikirkan iki, gak usah mikirkan antrian, lek waswayai. Walaupun antrinya 35 tahun yang targetnya kemudian berapa sekarang? Targetnya Pak Prabowo 10 atau 20 tahun, dapat 15. Mau dikecilkan, disederhanakan. Cok mikir itu Pak, lek wis wayai pasti berangkat. Bismillah, insya Allah. Asalkan niat. Kenapa banyak orang kaya, waya suke tapi nggak berangkat, kenapa? Niatnya nggak ada. Bos, kok gak haji? Aku turun siap. Apa bos? Dosaku sih, oke. Justru karena dosanya banyak itu, dengan haji mudah-mudahan dosanya dimaafkan. Terus hajinya kapan bos? Nanti kalau sudah siap. Siapnya kapan? Sudah umur 70 berangkat haji. Lek 69 mati. Lah, ya Pak. Makanya niat Pak. Lek wis niat pasti dipanggil. Wadzim fin nasi bil haji. Yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Suruh panggil semua, panggil. Makanya ketika orang itu nyampe di Mekah, lihat Ka'bah, maka bacaan yang pas itu labbaik Allahumma labbaik. Artinya secara sederhana, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Karena orang itu dipanggil. Kenapa kau dipanggil? Karena sudah niat. Lek gak niat, gak dipanggil. Niat itu seperti pendaftaran. Aku titip ya jenengku, panggilan. Nah, terkadang nitip uang, kongkon uncalno nang Ka'bah, titip kertas, lebokno nang Ka'bah utawa nang opo macam-macam Pak. Sing durung rabi terkadang nulis terus di lebok-lebokno nang Jabal Rahman wake Pak. Gak usah ngoten Pak, cukup didoakan. Jadi orang baca tasbih, tahmid, takbir dalam hadis lain seperti orang yang haji, mabrur, umroh, makbulah, sedekah tiap hari, berjihad tiap hari. Seneng Pak. Orang-orang yang unjuk rasa tadi pengen dapat pahala tadi, walaupun dia gak ikut haji tapi dapat pahala haji gara-gara baca tasbih, tahmid, takbir. Seneng, akhirnya cerita mulai buyar unjuk rasa ini. Cerita ketemu wong sugih, alhamdulillah enak dadi wong miskin, gak capek-capek perang sudah dapat pahala, alhamdulillah gak usah ngetokno duit wis oleh ganjaran. Jarene wong miskin tuh sing sugih perasaan lho enak dadi wong miskin. Oh ya rasa sing sugih Pak, dia ada perlu Rasulullah enak dadi wong miskin, gak capek-capek ganjaran nih pakai. Nah itu Pak. Jadi dulu itu yang diiri, yang dibuat berat itu bukan materi tapi pahala. Itu sering begitu. Ibu-ibu unjuk rasa gara-gara gak oleh ikut perang. Unjuk rasa enak dadi wong lanang. Wong lanang iso ikut perang. Wong wedok gak iso kecuali dokter dan seterusnya, tukang masak dan seterusnya. Akhirnya disampaikan Rasulullah,
Wong wedok ngabdi nang wong lanang iku padha karo perang. Pun setelah wong suki-suki tadi mendapatkan penjelasan dari Rasulullah bahwa ketika mereka mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang miskin, maka senajan wong suki tetap dapat pahala haji. Kesimpulannya dari dua hadis ini, Bapak Ibu sedaya, jenengan pengen dapat pahala besar, haji, wong pahala macam-macam, amalkan amalan sederhana. Tasbih 33, tahmid 33, takbir boleh 33, boleh 34. Jadi totalnya 100, disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini ojo sampai gak diamalkan. Wong terkadang ngamal macam-macam sampai ngerepek, ngerti ngerepek? Oh, moco, saking gak hafal amal-amalannya. Tapi amalan yang paling top markotop, amalan yang paling dianjurkan gak diamalkan. Tasbih gak langsung setelah salam itu buka apa HP atau bukan ini loh, kertas sing diamal no dari apa, dari pembimbingnya, dari apa, musyrif mursidnya. Pak, gak apa-apa ngamal-ngamalkan macam-macam, tapi amalan yang apa, yang utama seperti itu harus mulai dari istighfar minimal ping 3. Astagfirullah. Nah, ini kan hadis Sahih Muslim nomor 591 dari Thauban. Nabi kalau selesai sholat baca istaghfarallah. Istaghfara moko jaluk sepuro sapa Nabi Allah ing Gusti Allah, bahasa Arabnya istaghfarallah. Orang yang nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti nahwu sharaf, nggak pernah baca kitab, nggak ngerti baca kitab, hadis ini dibaca astaghfirullah, sehingga kemudian disimpulkan berarti istighfar itu yang tertulis dalam hadis adalah astagfirullah, astagfirullah, nggak boleh astagfirullahaladzim, gitu Pak, salah. Hadisnya itu bacanya istighfarullah, Nabi moco istighfar, jaluk sepuro, teksnya terserah, yang penting isinya permintaan maaf seorang hamba terhadap Gusti Allah. Boleh astaghfirullah, boleh astaghfirullahaladzim, boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa la ashabil huquqil wajibat alayya wa jamil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Boleh, yang penting poinnya istighfar. Nah, uang itu terkadang di YouTube nih loh Pak, pernah dengar Pak, istighfar yang paling afdal astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena yang baca itu dibaca astagfirullah, padahal hadisnya itu bacanya istighfarullah. Artinya Nabi beristighfar pada Gusti Allah. Beda artinya istighfarullah dengan astaghfirullah. Kalau istighfarullah Nabi beristighfar pada Allah, kalau astaghfirullah saya beristighfar alias jaluk sepuro maring Gusti Allah. Falatan ping 3 minimal. Itu pakem-pakemnya yang seharusnya dibaca selesai sholat. Dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, yang pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabaraka wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Versi yang panjang, ada yang pendek, yang panjang. Jangan senang pendek panjang, Bu. Senang yang panjang, pahalanya lebih besar. Cuma wong Pak tutup jenengan iku seneng yang pendek-pendek. Allahumma antas salam minkas salam tabaraka dzal jalali ikram. Bukan karena apa? Sing dawa gak hafal. Apa gak hafal? Karena ngapalkan ketika sudah gede, wis duwe anak, sik cilik piyen kok ngaji gak gelem ngaji. Kan biyen sik cilik ngaji di kampung kan diajari usolli
Akhirnya lewat gede, nggak apa usolli Pak. Allahu Akbar, kan boleh. Yang penting niat dalam hati. Bu, nggak pakai usolli bukan karena nggak mau, Pak, hafal. Subuh ada salah satu masjid, Mas, orang Jawa Barat, kok gak kunut sahabat? Lah ya bro, bilang aku kata kunut gak hafal, lebihan gak diajari, bukan gak mau. Nah itu Pak, akhirnya ambil simpel gak gelem kunut. Padahal kunut itu gak hafal Allahumma hdini, boleh yang lain langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kunut itulah doa. Allahumma hdini itu doa yang dari Rasulullah. Misalkan pakai doa yang lain berarti doa yang lain. Enggak apa-apa. Nah, jadi boleh pakai yang pendek, boleh yang panjang. Setelah itu baru tasbihnya 33, takbirnya 33, tahmidnya 33. Ustaz, kok ada orang atau masjid atau musola wiritan subhanallah ping 11? Kan ada kayak pernah dengar ya? Pernah dengar gitu? Karena saya jawab, ini ngurungono pokoknya. Ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Apa ada dalil? Ada Pak, ada. Rasulullah pernah baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Artinya ada dasarnya. Tetapi yang umum, yang lumrah dan biasa dipakai Rasulullah yang 33. Keliru ngomongnya saya tadi ya. Rasulullah pernah baca tasbih 11. Keliru. 11, subhanallah ping 11, alhamdulillah ping 11, Allah Akbar ping 11. Pernah. Tapi yang jelas dan biasa dipakai Rasulullah 33. Artinya apa? Dalam keadaan tertentu betul-betul mepet waktunya gak iso Pak, gak apa-apa moco tasbih ping 11. Tapi dalam keadaan longgar jenengan tasbihnya 33 dan seterusnya. Kata gitu. Hanya hadis-hadis yang kita baca itu sahih semua, yang menjadi apa amalan para ulama salaf dan mbah-mbah yai kula panjenengan sedaya. Jadi semua yang diamalkan oleh ulama Indonesia itu semuanya berdasarkan hadis sahih. Tidak ada yang asal-asalan. Semuanya pakai hadis sahih, Pak. Ada semua. Misalkan Pak, yang tren sekarang itu habis takbir kan mau doa iftitah. Doa iftitah itu yang sempurna begini Pak. Yang sempurna artinya yang dirangkum oleh ulama secara beruntun sampai selesai, mulai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya bener ya? Inna sholati inni wajjahtu wajhiya alladzi inna sholati saya inna sholat inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana musyrikin wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ada dua hadisnya. Allahumma ba'in baini wa baina khataaya kama baina, dan seterusnya. Itu adalah rangkuman dari banyak hadis. Lah anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang cari di hadis baik, gak nemu yang langsung satu paket, gak ada itu Pak. Sendiri-sendiri. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wih, sampai di situ. Hadis lain ini wajah tuh, ada yang pakai langsung wajah tuh, ada yang menggunakan inna sholati sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, ada yang wa ana awal muslimin, ada selain Allahumma ba'id baini dan seterusnya, dan sebanyak itu. Jadi oleh ulama salaf khususnya mazhab Syafi'i yang tersebar di Asia khususnya Indonesia itu dirangkum, diruntun tet. Tapi nggak punya tetet nggak Pak? Itu maksud saya, itu pakemnya begitu. Nah orang sekarang mengkritik, nggak ada, memang nggak ada kalau satu pakem.
Tapi masing-masing itu sudah ada dasarnya. Biar mudah maka ditulis, dirangkum. Seperti wiritan orang baca tahlil itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu al-falaq, an-nas, kemudian al-fatihah. Mari al-fatihah alif lam mim, terus wa ilahukum, terus ayat kursi, akhir al-baqarah, terus ada sampai rohamna. Di sini ada tahlilan, belum mati. Ada ya. Ya arhamar rahimin sampai Allahumma sholli. Nah, itu memang kalau tak cari hadis yang satu paket gak ada, tapi masing-masing perintah untuk membaca itu ada. Perintah untuk baca al-ikhlas, kulhu pahalanya besar. Man qara'a qul huwallahu ahad marratan fakanahu qara'al Qur'an thulutsahu. Orang yang baca kulhu satu kali pahalanya seperti baca Quran sepertiga, berarti 10 juz. Wa man qara'ahu marratain, orang yang baca kulhu 2 kali seperti orang fakanahu qara'al Qur'ana thulutsahu, 2/3 berarti 20 juz. Wa man qara'ahu thalathan, orang yang baca Quran baca kulhu telu fakanahu khotamal Quran, seperti baca Quran hatam 30 juz. Itu kan ada cerita dulu, Pak. Rasulullah dulu mengadakan lomba cepet-cepetan menghatamkan Quran. Ini dalam satu cerita. Sahabat ikut semua, Pak, yang hafal-hafal Quran ikut semua, termasuk sahabat Utsman bin Affan yang paling banyak hafal Qurannya. Dimulai dari bismillah, dari alhamdulillah, terus Ali ikut lomba, Pak, tapi gak gelem moco, tenang. Yang lain wis oleh rong juz, Ali sik tenang-tenang, sik ngopi mangan iki apa. Ali ayo mulai santai. Yang sudah lepas 15 juz yang lain, Ali sik udah mulai, Pak. Ketika mereka yang lain sudah dapat 20, selikur, rolikur, Ali mulai bismillahirrahmanirrahim, kata Ali. Qul huwallahu ahad. Diwaca ping 3. Shadaqallahul azim. Sudah Rasulullah menang. Lah, kamu kok enggak moco? 5 hari sudah dapat pahala 30 juz. Ali langsung bilang, "Lah, kan panjenengan sendiri yang bilang kalau baca kulhu 1 kali sama dengan 10 juz, 2 kali 20 juz, 3 kali 30 juz." Rasulullah tersenyum, ya kamu pemenangnya. Tapi ojo ditiru, jangan enggak diundang hataman ojo moco iku, Pak. Ngomongin ngamuk. Le hataman moco biasa, le dia hataman moco Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai akhir. Ojo kulhu tok ping 3. Jangan enggak diundang malih, Pak. Ojo ngundang ustaz iku. Apa? Kon hataman moco moco kulhu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ayo pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Ibu mau tanya, Bu. Jadi amalan-amalan yang diamalkan oleh ulama itu adalah amalan yang ada pakemnya, ada dasar hukumnya. Saya tambah satu lagi, Pak. Ini apa namanya, hadis yang sababul wurudnya diperuntukkan untuk Mu'ad bin Jabal, tapi kandungannya untuk umat Islam semua. Wa an Mu'adzin ibn Jabal radhiyallahu an anna Rasulullah qala lahu. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan, "Usika ya Mu'ad, aku pesan wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli sholatin." Ini juga mempertegas bahwa dubur itu artinya seusai sholat, bukan di akhir sholat. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa kata atau kalimat dubur itu adalah seusai sholat, seusai rampungnya salam, bukan di akhir sholat. Ini contohnya. Rasulullah sambil pegang tangannya Mu'ad,
Muat, aku pesan sama kamu ya, jangan sekali-kali ninggal doa ini seusai sholat. Duhur diartikan seusai salam sholat. Antakula, kamu baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa diwanti-wanti agar dibaca. Jadi banyak pesan-pesan Rasulullah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa, zikir seusai sholat, dan dibaca semua Rasulullah. Maka oleh ulama terkadang dirangkum menjadi satu kesatuan doa. Panjenengan pernah baca Quran hataman, belakangnya kan ada doa khatmul Quran, panjang pendek Pak? Panjang. Cari hadis doa seperti itu, hadis khusus doa khatmul Quran yang panjang, gak ada. Itu potongan hadis ini, di riwayat lain hadis ini dijadikan satu, akhirnya panjang. Oh, itu termasuk doa ini, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya Allah ala zikrika, untuk selalu mengingatmu. Zikir, mengingat itu, zikir itu mengingat. Zikir itu boleh mengucapkan secara lisan, boleh zikir dalam arti mengingat. Makanya zikir itu kan ada tiga Pak. Zikir bil qauli, lisannya subhanallah, Allahu Akbar, kaget, astagfirullah, kesandung innalillah, apalagi dapat sesuatu yang nyaman, alhamdulillah. Oh, kemudian kagum, la haula wala quwata illa billah, itu zikir. Ada zikir bil qalbi, hatinya Pak, mulutnya biasa nggak ngomong apa, tapi hatinya Allah, Allah, hatinya itu zikir bil qalbi. Ada zikir bil jawari, bil ahwal, bil af'al. Jadi perbuatannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Zikir bil ahwal. Jadi kita minta pada Allah supaya lahir batin tubuh kita, zahiran wa batinan, selalu berzikir. Yang kedua, wa syukrika, syukur. Syukur nikmat. Apapun yang kita dapat, alhamdulillah. Ini jenenge apa ini? Ini apa? Alhamdulillah. Lempere gak ono, alhamdulillah. Misal gitu. Jadi kita bersyukur Pak. Aja ngono Pak. Ya, jenengan apa jenenge diundang apa tahlilan. Posisi seket teko kerja durung atus, tapi sholat. Wetenge durung mangan. Dadi ada harapan ketika mari tahlil niku ono mangan. Dilala kacang ngethok, gak metu segoe. Ojo cetok. Ngono Pak. Alhamdulillah. Seiso mangan kacang. Belajar. Tapi wangil Pak, kudu latihan. Wangil Pak, gak iso Pak. Napa malih sing apa isile rada lek kasarane apa rada doyan. Nah, doyan mangan iku bahasa kerennya apa? Gerak. Jangan ngamuk Pak, ini duduk jenengan iku cerita. Wong kan beda-beda melok tahlil, melok diundang syukuran umah. Ono pancen durung mangan lan siap-siap. Nggih, akikoh. Aduh, iki sate karo gulai. Padahal tuan rumah wis punya pikiran, ojo lah wong gak seneng mangan kene, tak bungkus no ae. Akhirnya rada kecewa. Oh, temen ngono, padahal jatahnya panganan wis dilebokno berkati. Ojo belajar cek tak. Ngono. Ya Mas ya. Santai mangan. Enggak seneng mangan, Pak. Enggak seneng. Biasanya yang sing kuru-kuru ya kula rada doyan mangan. Terus sing lemu iku gak doyan mangan biasa e. Tapi terkadang wali sing lemu rada doyan mangan. Allahu Akbar. Nah, sampai mana kalau ngomong kula? Syukur nikmat. Syukur Pak. Bu. Gak jawab. Nggih ngono lho. Dalam ngono. Jenengan ditakoki, Bayu,
Ya apa kabarnya? Ucapkan alhamdulillah. Padahal sirai mumet. Apa kok mumet? Bisa jadi gak duit-duit, bisa jadi ono masalah apa atau penyakit apa sirai migrain apa bu? Vertigo. Tapi ojo ngomong loro kabeh. Ya apa kabar Bayu? Aduh, awakku loro. Ojo nggak oleh. Dalam Islam nggak oleh. Ya apa Pak kabar? Alhamdulillah. Pak jenengan dia apa kabarin? Ya apa? Alhamdulillah. Le kabarmu ya boleh. Alhamdulillah saya. Ya aduh ngene iki lek wis tuwek gawane apa? Fresh care ngono. Ngene ngono. Loro kabeh ngono. Aja gawe ngono ya Pak. Ucapkan alhamdulillah. Niki jelas apa jelas? Jelas Pak nggih? Bu, kabare ana apa jenengan, Bu? Gak ono jawab ya apa ditakoki kejawab. Lino kabeh. Alhamdulillah. Senajan lino. Insyaallah dengan ucapan alhamdulillah itu syukur. Sing biasa dengkule loro waras. Dengkule ilang. Oh, dengkule ilang apa? Loro ni ilang. Lho dengkule ilang ya apa, Bro? Wa syukriya. Terakhir, wa husni ibadatik. Jadi selalu ingat Allah, selalu berzikir, selalu bersyukur, gak cukup. Wa husni ibadatik, dan selalu ibadai api. Lek durung api selalu diperbaiki. Selalu beribadah dengan baik, kalau belum baik berupaya untuk memperbaiki ibadah. Makanya salah satu tujuan taklim, pengajian itu untuk apa? Memperbaiki awak, dalam arti memperbaiki ibadah. Ibadah selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Panjenengan sholat sudah 40 tahun, sekarang umurnya 50 tahun, jadi sholatnya mulai umur 11 tahun, seperti sholatnya sudah 40 tahun. Loh iya, ono sing salah aku sholatnya apa? Lah mari sholat atau apa waktu sholat mesti aku kukur, ternyata kukur sholat itu gak oleh. Sebab kukur itu berarti menandakan orang itu tidak khusyuk. Menurut versi madhab Syafi'i, mengapa dilarang kukur? Karena tolak ukurnya khusyuk itu hati, itu kesulitan. Dan nggak ada yang bisa ngukur kecuali awak dewe dengan Gusti Allah. Maka orang lain nggak bisa nilai Pak, kalau hati. Tapi kalau gerakan, makanya gerakan itu tidak boleh bergerak kecuali gerakan-gerakan sholat. Kalau terpaksa ada sesuatu harus diatur. Muncul gatel Pak. Pipi ini gak iso gatel Pak, gatel gak iso goyang dewe ku, maka tangannya angkat, satu jari di anak. Itu menunjukkan orang tersebut khusyuk minimal dari segi lahir itu bahasa Arabnya zahir. Maka ada istilah zahiran wa batinan, atau lahir batin. Lahirnya kelihatan khusyuk. Itu sholat umat Pak, kuping sing gatel nih sholat ini Pak. Mari kupingnya gulu nih lor, terus mari ngono bokong ini apa sholat ngono enten mboten? Enten kok wong iku rungo enggak teko. Mugi-mugi manfaatnya sesarangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya tak dongakno sehat, panjang umur, rezekina lancar, duwe akeh, mangane enak. Duwe akeh gak iso mangan percuma Pak. Mangga urip senang bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat. Alhamdulillah. Ramadan. Kamu kelas berapa kamu? SD? SMP? Terus ada sih, sehat. Alhamdulillah. Ya, apa kabarnya? Allah. Umur berapa? Usia pinten? Apalah tidak. 80. Iya, 80. Loh, lebih. 8 pinten? Entah. Oh. Dulu kan tidak ada. Tidak ada kata. Subhanallah. Besok dulu di mana? Di Wedi. Oke, sama ke teng mriki. Komplek niki. Alhamdulillah. Putrane. Subhanallah. Sip. Asli Jombang nih, Pak. Oh, Jombang. Jombang. Oh, Pondok, Pak. nggih. Tapi pendengaran normal nggih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata ya. Nggih. Oh. Alhamdulillah.